Menjelang Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 menutup rangkaian uji coba di ajang Dubai Youth Challenge 2025 dengan hasil imbang 1-1 melawan Panama U17 Jumat dini hari tadi. Laga itu digelar di Stadion Al-Hamriyah, Dubai, Uni Emirat Arab, dan menjadi penutup dari seluruh agenda pemusatan latihan tim Garuda Muda. Angin hangat gurun Dubai menjadi saksi bagaimana pasukan muda Indonesia menutup satu babak panjang persiapan mereka. Keringat, lelah, perjalanan jauh, semua terbayar dengan satu kata, mentalitas. Karena di balik skor 1-1 yang mungkin bagi orang luar terlihat biasa saja, tersimpan banyak hal besar. Sebuah proses yang mengubah anak-anak berusia 16 dan 17 tahun menjadi pribadi yang siap tempur menghadapi panggung dunia. Ajang Piala Dunia U17 2025 sendiri akan digelar di Qatar, mulai dari 3 hingga 27 November. Sebuah panggung megah yang akan mempertemukan talenta-talenta terbaik dari seluruh penjuru dunia. Dan Indonesia di bawah komando Nova Arianto telah bergabung di grup H. Grup yang bisa dibilang sebagai neraka, karena di sana ada Brazil, tim dengan tradisi juara dan penghasil talenta terbaik dunia. Ada juga Honduras, tim Amerika Tengah yang selalu tampil ngotot dan cepat, serta Zambia, wakil Afrika dengan fisik kuat dan permainan menekan tanpa henti. Sekilas terdengar berat, tapi buat anak-anak Nova, tantangan ini justru seperti bahan bakar. Mereka tak gentar, bahkan terlihat makin lapar. Pemusatan latihan di Dubai menjadi tahap akhir dari perjalanan panjang. Sebelumnya, mereka telah menjalani TC di berbagai tempat dan menghadapi lawan-lawan dari beragam benua. Semua demi satu tujuan, menyiapkan diri sebaik mungkin agar tak sekedar jadi peserta, tapi penantang serius di Qatar nanti. Selama di Dubai, tim menjalani 3 uji coba melawan Paraguay, Pantai Gading, dan Panama. 3 gaya permainan berbeda, 3 kultur sepak bola berbeda, dan 3 ujian mental yang membuat Nova bisa menilai siapa yang benar-benar siap menghadapi kerasnya kompetisi dunia. Hasilnya mungkin di atas kertas tidak spektakuler, 1 kekalahan, 2 hasil imbang, tanpa kemenangan. Tapi kalau dilihat lebih dalam, justru disitulah letak kemajuan yang sebenarnya. Karena yang diuji Nova bukan cuma skor di papan, tapi daya tahan, konsistensi, dan kepercayaan diri di lapangan. Di laga pertama menghadapi Paraguay, tim Garuda Asia memang tumbang 1-2, namun permainan mereka tidak buruk. Mereka sempat menekan, sempat unggul dalam penguasaan bola di berbagai momen, dan mampu mencetak 1 gol indah lewat kaki Fadly Alberto. Bagi Nova, hasil itu jadi pelajaran penting. Bagaimana pemain belajar membaca tempo permainan Amerika Selatan yang penuh trik dan kecepatan. Bagaimana menjaga fokus ketika lawan bermain dengan pressing tinggi, dan dari situlah fondasi mental itu mulai terbentuk. Berlanjut ke laga kedua, Garuda Muda berhadapan dengan Pantai Gading, tim dengan fisik besar dan stamina luar biasa. Secara postur, jelas kalah jauh. Tapi di atas lapangan, anak-anak Indonesia menunjukkan nyali yang tak bisa diukur dengan tinggi badan. Mereka berani duel, berani adu lari, dan berani menantang pemain Afrika yang biasanya jadi momok di level usia muda. Skor akhir memang 0-0, tapi Nova justru tersenyum lebar. Karena baginya ini bukan sekedar hasil imbang, ini simbol perubahan. Perubahan dari tim yang dulu mudah gugup menjadi tim yang mulai terbiasa menghadapi tekanan. Dan puncaknya datang di laga terakhir melawan Panama. Tim asal Amerika Tengah itu bukan tim sembarangan. Mereka sudah sering tampil di turnamen FIFA U17, punya organisasi permainan rapi dan transisi cepat. Namun di laga itu, Garuda Muda kembali menunjukkan karakter kuatnya. Pertandingan berlangsung tertutup, tanpa siaran, tanpa publik besar. Hanya pelatih, staf, dan official yang menyaksikan dari pinggir lapangan. Panama unggul lebih dulu lewat gol Estevis Lopez di menit ke-41. Sebuah gol yang lahir dari bola mati, memanfaatkan kelengahan kecil di lini belakang Indonesia. Babak pertama berakhir 0-1, dan di situ banyak yang mungkin mengira Garuda Muda akan jatuh, tapi ternyata tidak. Di babak kedua, Nova mengubah arah permainan. Tempo diturunkan sesaat, lalu dinaikkan cepat saat memasuki sepertiga akhir.
Pergantian pemain pun dilakukan dengan sangat strategis. Dan benar saja, menit ke-61, serangan terbuka menghasilkan gol penyama kedudukan. Gol itu lahir bukan dari bola mati, bukan dari keberuntungan, melainkan dari open play yang sangat rapi dan terstruktur. Namun menariknya, PSSI memilih tidak mengumumkan siapa pencetak golnya. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Coach Nova ingin menyimpan sebagai rahasia permainan mereka. Ia tahu, di dunia sepak bola modern, setiap detik rekaman bisa jadi bahan analisis lawan. Setiap nama pencetak gol bisa jadi petunjuk tentang sistem penyerangan. Hasil 1-1 menjadi penutup laga uji coba. Dan di grup H nanti, Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim yang punya staf analisis terbaik. Jadi wajar kalau Nova menutup rapat semua detail itu. Bagi pelatih Panama, hal itu membuat mereka bingung. Bagaimana mungkin tim yang dulu mereka hadapi di Piala Dunia U17 2023 kini tampil dengan gaya baru dan lebih sulit untuk dibaca? Dan kebingungan itu nyata. Bahkan Juan Carlos Cubillas, pelatih Panama, mengakui setelah laga bahwa ia tak menyangka Indonesia bisa menekan mereka sedemikian rupa. Apalagi kali ini pertandingan berlangsung di tempat netral, tanpa dukungan publik sendiri. Tapi Garuda Muda tetap bermain dengan semangat dan organisasi tinggi. Lebih mengejutkan lagi, Panama hanya bisa mencetak gol lewat titik putih, sementara Indonesia mencetak dari open play, bukti peningkatan kualitas permainan. Padahal sebelumnya, Panama berhasil menahan imbang Indonesia dengan gol open play di babak grup Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Indonesia. Indonesia U17 versus Tim Nasional Sepak Bola U17 Panama. Ketika itu, situasinya mirip. Panama mencetak gol terlebih dahulu di babak pertama, lalu disusul oleh Arhan Kaka yang mencetak gol sundulan di babak kedua. Usai laga uji coba semalam, Coach Nova tersenyum, tidak lebar, tapi cukup untuk menggambarkan rasa puas dan tenangnya. Yang pasti, di 3 pertandingan ini, kita banyak belajar ya, karena sekali lagi lawan yang kita hadapi dari Paraguay, dari Pantai Gading, dan Panama, sekali lagi secara postur mereka sangat baik. Jadi secara level permainannya juga sangat baik. Dan saya pikir kita banyak belajar di 3 kali uji coba ini. Dan saya berharap pemain bisa nantinya lebih siap nanti di Piala Dunia, kata Coach Nova dilansir dari CNN. Kalimat sederhana tapi syarat makna. Karena Nova tahu anak-anaknya sudah melewati banyak hal. Dari kekalahan, hasil imbang, hingga tekanan lawan besar, semua menjadi bahan bakar menuju Qatar. Dia menambahkan, lawan yang kita hadapi sangat baik, secara postur dan level permainan juga tinggi. Tapi di situ kita belajar banyak. Harapannya nanti di Piala Dunia anak-anak bisa tampil lebih siap. Ucapan itu seolah jadi sinyal bahwa fase pembentukan sudah selesai. Selanjutnya tinggal bagaimana hasil kerja keras itu diuji di panggung sesungguhnya. Dan kalau menengok ke belakang, perjalanan mereka memang luar biasa. Sejak awal tahun, tim ini sudah berpindah-pindah lokasi untuk pemusatan latihan. Dari Yogyakarta ke Bulgaria, lalu berlanjut ke Dubai. Setiap TC punya cerita, setiap lawan uji coba memberikan pelajaran baru. Ketika tampil di Piala Kemerdekaan 2025, mereka sudah berhadapan dengan tim tangguh seperti Mali dan Tajikistan. Kemudian TC di Bulgaria, mereka menantang 3 klub Eropa Timur dan hasilnya cukup gemilang, 2 kemenangan dan 1 imbang. Lalu sempat singgah di Yogyakarta untuk memperbaiki koordinasi tim dan menutup semuanya di Dubai. Sebuah rangkaian panjang yang mungkin melelahkan secara fisik, tapi membangun karakter secara mental.